Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi sahabat Mai Pangandaran. Kali ini saya akan membahas salah satu profesi yang unik yang berada di Kabupaten Pangandaran, yaitu tour guide atau pemandu wisata di Kabupaten Pangandaran. Dan saya di sini sudah bersama dengan narasumber dan kita akan tanya seperti apa profesi pemandu wisata ini, sejarahnya seperti apa dan gimana aja kegiatannya, seru atau tidak, suka dukanya seperti apa. Kita nanti akan bahas bersama narasumber kita. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya boleh copot masker ya? Boleh, silakan Pak. Walaupun sekarang dalam suasana pandemi, kita tetap menggunakan prokes ya. Tapi karena kita juga sudah menggunakan jarak, kayaknya kita boleh buka ya biar lebih dinamis gitu komunikasinya. Oke, siap, boleh coba Pak. buka. Saya nama lengkapnya adalah Ipik Taufik, sering dipanggilnya Ipik, sering dipanggilnya juga Taufik ya. Tapi Ipik dan Taufiknya itu nggak pakai F ya, itu pakai P karena orang tua saya itu Sunda banget gitu, jadi nggak bisa bilang F. Jadi pakai ya, P Pak, ya, ya. Sunda banget gitu. Saya memang terlahir dan besar di Pangandaran nih, dan Taman Wisata Cagar Alam yang kita lakukan wawancara saat ini adalah tempat di mana saya kecil dan dibesarkan sampai saat ini gitu. Dari sejak saya SMP deh, saya mulai berada ke kawasan Taman Wisata Cagar Alam ini ikut sama kakak, karena kakak saya juga dulu belum ada istilah namanya pemandu wisata seperti sekarang yang terorganisir gitu. Saya ikut sama Amparjo dulu, suka nyewain center, namanya pemandu center kalau dulu Pemandu di Cagar center. Alam. Iya, Berarti itu nyewain senternya di area Cagar Alam ya Pak ya? Iya, di Goa, tepatnya di kawasan Goa Parat. Ini salah satu goa yang paling unik ya di kawasan Cagar Alam, yang bisa nembus dari depan sampai ke kawasan pantainya dengan panjang kurang lebih ya, ada yang mengatakan 100 meter, 120 meter, ada yang mengatakan 150 meter. Yang jelas ini belum diukur secara detail gitu ya, berapa jarak, kita anggap saja sekitar 150 meter lah ya. Nah, kalau dulu center yang disewakannya juga center dengan tiger head gitu, yang bahannya aluminium, bukan yang center plastik sekarang yang di recas kan. Yang dulu itu centernya center yang aluminium bahannya dengan mereknya, maaf saya sebut merek ya. Tiger head dulu yang paling terkenal itu memang. Ya. Nah, sejak saya sekolah SMP sudah di sini, dan memang kawasan Taman Wisata dan Cagar Alam ini sudah menjadi destinasi wisata dengan waktu itu yang Pangandaran masih bagian dari Kabupaten Ciamis ya wilayahnya waktu itu. Mungkin itu sekitar tahun berapa ya? Saya SMP itu pokoknya. Nah, seingat saya menekuni profesi pemandu wisata secara profesional lah ya, anggaplah mungkin sekarang menyebutnya lebih dikatakan lebih profesional gitu, memberdayakan jasa profesi sebagai tour guide atau pemandu wisata ini mungkin sekitar era tahun 90-an. Nah, dari SMP kemudian saya beranjak ke SMA juga masih tetap di sini, sewa-sewain center, ngantar tamu ke kawasan Cagar Alam. Nah, mungkin di era tahun 90-an itu saya tertarik untuk mempelajari salah satu bahasa asing, karena di sekolah juga dipelajari, dan saya mulai banyak menekuni itu, lebih concern ditekuni karena saya ingin berkomunikasi dengan wisatawan asing waktu itu. Nah, ada satu pengalaman unik nih ketika saya menjadi pemandu membawa tamu asing di awal gitu. Waktu itu saya membawa wisatawan dari Belanda, wisatawan dari Belanda, dan saya mendapatkan uang yang cukup lumayan waktu itu. Dengan
pendapatan yang luar biasa. Nah dari situlah menjadi motivasi saya belajar batu. Gitu. Itu mungkin profesi di awal 90-an, kemudian perjalanan saya mulai standby di depan nih, belum terorganisir seperti berseragam sekarang, jadi masih kayak selengean gitu. Kadang-kadang juga nggak pakai sepatu resmi seperti sekarang, kadang-kadang tidak bercelana panjang juga gitu, kayak selengean aja Anak gitu. pantai aja Ya, Pak kayak ya, seperti hasilnya anak itu. pantai. Oke. Untuk tadi kan Bapak cerita di cagar alam nih Pak Yusuf barusan. Nah, sekarang kan Bapak sudah menguasai kawasan di Kabupaten Pangandaran nih. Insya Nah, Allah. jadi mulai kapan tuh Pak mulai merambah ke destinasi lain seperti Green Canyon, Citumang, Batu Hiu dan lain-lain? Mulai tahun berapa Pak kira-kira? Baik. Sebetulnya tahun 90-an pun itu Green Canyon sudah dikenal. Tahun 90-an sudah dikenal. Saya sudah sering dari 90, pokoknya seingat saya ramainya wisatawan asing ya, karena dulu domestik saya tidak terlalu concern ke domestik juga. Saya lebih concern ke tamu-tamu asingnya gitu. Yang kebanyakan memang yang berkunjung ke Pangandaran itu tamu-tamu dari keluarga negaraan Belanda tuh yang banyak kesini. 90 pokoknya sampai 98 seingat saya pada saat krisis ekonomi. Mungkin sih Pak mengalami itu enggak tuh? Sebenarnya saya masih kecil ya? baru lahir Pak, 97 saya lahir. Ya, nah 98 itu kan krisis ekonomi, runtuhnya rupiah dengan dolar gitu. Masa kejayaan Pak Soeharto itu waktu lengsernya beliau pada saat itu. Ini lagi rame-ramenya wisatawan di Pangandaran, dan saya sering bolak-balik juga bawa wisatawan keliling-keliling ke destinasi di Pangandaran. Memang yang jadi ikon paling menarik pada saat itu untuk kegiatan city tour ya ke sana, selain kawasan pantai Pangandaran, Batu Hiu dan Batu Karas, ya salah satu destinasinya Green Canyon itu atau Cukang Tanah nama aslinya ya. Nah di era tahun itu sampai tahun 98 kalau tidak salah 2000 ya baru dibuka oleh pemerintah daerah dan dikelola secara resmi dengan perahunya juga menggunakan mesin ya, menggunakan mesin. Kalau dulu saya sampai 98 menjelang dibukalah ada menggunakan mesin itu didongkel, jadi istilahnya tuh didayung gitu. Ya, jadi masih kalau ke Green Canyon tradisional itu ya, Pak, bisa 1 hari sih Pak. Jadi kalau city tour ke Green Canyon bisa 1 hari. Kalau sekarang ini bisa dikombin dengan kegiatan countryside ya. Countryside tour itu kita berkunjung ke rumah-rumah industri di daerah pedesaan, terus juga kita karena keunikan Pangandaran ini percampuran antara masyarakat nelayan dan masyarakat desa gitu. Dan ini yang menjadi uniknya di Pangandaran. Kita perkenalkan sosial life kehidupan masyarakat nelayan, sosial life kehidupan masyarakat di pedesaan juga, termasuk kesehariannya, yang petaninya, yang nelayannya, home industrinya seperti bagaimana mengolah tempe, bagaimana mengolah gula Jawa itu ya, mulai dari cara ngambilnya sampai proses dan lain sebagainya. Ini menjadi hal menarik gitu. Ya, Pokoknya menarik ya, Pak, sampai tahun 98. Dan saya masih ingat di tahun itu juga saya sering ngajak tamu-tamu asing untuk city tour keluar kota juga, backpacker Itu, namanya ya. ya. Banyak tamu-tamu backpacker dulu. Jarang tamu atau wisatawan dengan travel agent ke Pangandaran, lebih banyak mereka kayak backpacker gitu, yang traveling pakai tas, hanya berkelompoknya paling banyak juga mereka berempat gitu. Ya. Nah saya sering overland juga tuh, yang penting ada komitmen tuh, ada komitmen dengan mereka. How much do I have to pay for your daily tour, maksudnya untuk guide fee per harinya gitu. Ya, per hari berarti ya Pak ya. Kalau dulu guide fee saya per hari masih 150.000 per day. 150.000 itu untuk Satu keluar hari kota. ya untuk overland tour. Oh, overland. Overland Buat tour. overland. Kalau di situ di Pangandaran itu dulu kita ya berapa ya, saya lupa itu. Pokoknya ada jualan paket untuk city tour ke cross country sama Green Canyon itu cuma kena sekitar 50.000 rupiah deh kalau nggak salah per orangnya. Masih Itu dulu ya sangat sangat terjangkau. murah. 50.000 rupiah. Iya, itu sangat murah waktu itu. Oke. 90-an ke 9 sampai 98 gitu. Nah kalau yang overlandnya saya suka komitmennya begini, mereka pingin diantar nih kayak ke Dieng, Wonosobo, terus mereka juga pingin ke Jogja, pingin sampai ke Bali bahkan ya, Japa Bali overland ya. Kalau saya hitung-hitung kalau ke Wonosobo sama ke Jogja itu cukup dengan 3 hari 2 malam.
Nah, kalau hanya ke Wonosobo aja, ke Dieng Plate itu hanya 2 hari 1 malam. Nah, yang menarik lagi pengalaman yang bisa menjadi pengalaman menyenangkan ya buat saya dan bisa membesarkan saya sampai hari ini adalah ya guiding overland itu. Jadi saya bisa jalan-jalan ke Jawa, Bali gitu selama 14 bahkan ada yang 18 hari itu perjalanan. Wow, keren. Dan itu gratis ya Pak ya? Ya, jalan-jalan gratis Jalan-jalan tapi juga gratis, dibayarin dapat betul. pengalaman Aduh, gitu. keren banget nih Ya, Pak itu Ipik. tapi sebelum ada banyak di era 2000 ke sini ya, ada travel agent. Nah, selebihnya setelah itu saya juga ada tawaran kontrak tuh dengan travel agent, ada rekomendasi, saya masih ingat beliau namanya Pak Edwin dari anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia yang merekomendasikan saya untuk mendaftar di salah satu travel agent Indonesia yang di Jakarta namanya Panorama. Ya, Panorama Travel Agent yang memberi kesempatan saya untuk menjadi tour guide overland. Padahal pada saat itu saya belum tergabung di Himpunan Pramuwisata Indonesia, belum ada gabung di HPI, tapi karena support dari beliau, support dari Panorama juga, nggak apa-apa, nanti asal ada surat rekomendasi dari perusahaan, tapi bisa guiding, asal bisa ngehandle tamu aja gitu. Dan alhamdulillah ya, dari situ pengalamannya bertambah, selain guide di lokal, guide offline. Nah, setelah tahun 2000 kesini, setelah saya resign juga, setelah menikah, saya malah jadi lebih concern untuk mengelola tamu-tamu domestik. Ya, karena kita tahu ya sih Pak, kalau tamu-tamu asing di Eropa, di benua Amerika, di Australia, mereka kan hanya punya liburan itu 1 tahun 3 bulan tuh. Betul. Jadi hanya di bulan Juni, Juli, Agustus. Nah, ini musim banyaknya wisatawan ke Indonesia biasanya di bulan-bulan itu. Tapi ada juga yang sepanjang tahun memang, tapi tidak sebanyak di bulan Juni, Juli, Agustus, karena di summer mereka pada musim panas baru liburan gitu. Setelah yang 9 bulan mereka kerja, dari autumn, winter, sama spring mereka kerja gitu. Jadi 3 bulan mereka manfaatkan buat liburan. Mereka rata-rata ada yang 30 sampai 40 hari liburan ke Indonesia. Nah, makanya yang suka ada jalan-jalan dengan kita. Oke, nah tadi Bapak udah cerita nih sejarah awal mulanya Bapak mulai guiding di Pangandaran, overland. Nah, pengalaman teruniknya nih Pak, apa nih Pak Ipik pengalaman terunik selama beberapa tahun ini bekerja sebagai tour guide? Sebetulnya hampir semua perjalanan wisata yang lakukan itu unik. Because I met different people. Saya ketemu dengan banyak orang, different background, dengan berbagai latar belakang mereka juga. And I collect knowledge. Saya koleksi begitu banyak pengetahuan dan pengalaman dari mereka gitu. Selama guiding dengan ya, saya perkenalkan Indonesia dengan segala keunikannya. Saya juga belajar dari mereka tentang kedisiplinannya. Salah satu yang paling saya respect terhadap mereka adalah bagaimana mereka disiplin dengan kebersihan. Ya, mereka sangat disiplin dengan kebersihan. Jadi tidak hanya sampah-sampah yang mereka bawa, sekecil apapun bekas plastik, permen, atau bagi mereka yang merokok, untungnya mereka nggak buang sembarangan tuh. Ini pengalaman yang sangat menyentuh gitu buat saya selama guiding ya. Sampai hari ini saya respect dan saya menanamkan kedisiplinan itu kepada siapapun selain pada diri saya, bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan gitu. It's something unique ya, sesuatu yang sangat unik. Terus pengalaman yang menarik lain, setiap perjalanan wisata saya itu unik sebetulnya, karena ya itu tadi banyak ketemu dengan latar belakang orang. Ada tamu yang memang harus di maintenance detail banget gitu, lebih intim gitu. Ada yang tamu yang cuek-cuek juga gitu, tapi bagaimana kita memaintenance-nya gitu supaya mereka senang gitu berjalan dengan kita gitu, happy sama perjalanannya. Ya, suka duka di setiap perjalanan pasti ada. Tapi saya lebih melihat dari sisi positif dan bagaimana ini menjadi perbaikan diri gitu, supaya kita memberikan pelayanan yang lebih baik lagi gitu. Dan saya yakin di luar sana juga banyak teman-teman yang dengan profesi yang sama punya pengalaman yang unik juga dan punya pengalaman jauh lebih luar biasa bahkan daripada saya yakin gitu. Oke. Nah, kalau yang paling berkesan nih Pak, pasti ada nih yang paling berkesan selama beberapa tahun ini. Yang paling berkesan adalah ketika kita ngomongin tamu asing dulu ya, karena saya dulu memang guidingnya tamu-tamu asing dulu ya sebelum ke domestik. Di
di era tahun itu sampai tahun 2000-an ya, menjelang tahun 2000-an. Pokoknya puncak-puncaknya 98 deh seingat saya waktu itu. Yang paling sangat berkesan saya diajak nikah. Wow. Sama salah satu Keren. wisatawan yang saya pernah ajak traveling gitu. Saya Oke. diajak nikah. Ya, cuman sayangnya kita berbeda latar, maaf ya, berbeda latar belakang agama dan keyakinan yang saya tidak bisa, karena saya didoktrin sama ibu bahwa kamu tidak boleh menikah dengan orang luar. Kamu tidak boleh pergi ke luar negeri. Itu selalu sampai hari ini gitu, sampai ibu meninggal pun saya masih ingat itu. Badan kamu walaupun gaul dengan wisatawan dari luar, kamu tidak boleh digambar, ditato. Jadi sampai hari ini pun alhamdulillah saya tidak punya gambar di badan gitu. Walaupun sebagian besar teman-teman saya yang berprofesi di bidang ini rata-rata mereka punya gambar khas gitu di badan. Maaf ya teman-teman. Kalau saya alhamdulillah tidak. Jadi itu sebetulnya tak hanya 1 kali 2 kali yang karena mungkin kedekatan komunikasi mereka merasa nyaman dengan kita gitu sama perjalanan ya, ada istilah Peting Tresno Jalaran Soko Kulino mungkin ya. Jadi ada perasaan yang nyaman ketika kita jalan bareng gitu ya. Itu sih yang paling berkesan. Saya sempat diminta diajak nikah gitu dengan namanya, boleh disebutkan namanya? Boleh banget, tidak mau tahu siapa tahu nanti namanya nonton. Angelica ya, dia Wow. dari Prancis, orangnya orang Prancis gitu yang ngajak nikah. Oke, halo Miss Angelica. I think she's not here. Hopefully she's still watching. Oke. Nah, oke Pak, tadi kan kita udah cerita nih tentang yang unik, yang paling berkesan. Ada kesan yang memberikan kesedihan ya Pak untuk Pak Iti sendiri selama berprofesi menjadi tour guide gitu. Kalau boleh diceritakan? Oke, untuk ya tadi saya di awal mengatakan bahwa suka duka di profesi ini banyak sekali gitu. Tapi saya lebih menikmati yang sukanya gitu. Kalau saya tidak terlalu banyak mengingat hal-hal yang buruknya ya. Jadi saya lebih suka menyampaikan hal yang menang. Tapi ada satu hal yang konyol ya, saya rasa lucu gitu ya. Ketika dulu kan kita juga, maaf ya, saya boleh cerita ini nggak apa-apa ya. Saya jujur aja dulu suka minum gitu ya, suka merokok juga gitu. Saya sampai waktu itu guiding dalam keadaan masih hangover gitu ya, dalam keadaan mabuk gitu. Jalan di sini ya gitu maksudnya sebenarnya tidak baik diceritakan, tapi ya ini harus disampaikan juga. Mudah-mudahan tidak untuk teman-teman pemandu ke depan tidak seperti itu gitu ya. Jangan sampai guiding dalam keadaan gitu. Apalagi sekarang ada kode etik pemandu wisata, ada etika kepemanduan, ada guiding manner, guiding attitude yang harus dipelajari betul-betul, memberikan excellent service gitu sebagai guiding. Setelah saya tergabung di Paguyuban Pemandu Wisata Pangandaran, terus setelah saya juga gabung di Himpunan Pramuwisata Indonesia atau Indonesian Tourist Guide Association, ya saya lebih banyak punya pengalaman dan terus memperbaiki diri bagaimana menjadi seorang tour guide atau pemandu wisata yang berkesan gitu. Bukan profesional ya, saya tidak menganggap bahwa harus menjadi profesional, tapi menjadi pemandu wisata yang baik gitu ya, how to be a good guide. Dan saya rasa tantangannya memang how to be a better guide ya, bagaimana menjadi seorang pemandu yang lebih baik ke depan macam itu. Itu yang pengalaman konyolnya ya. Oke. Ini jadi pengalaman berkesan juga ya Pak ya, termasuk berkesan karena sampai sekarang sudah puluhan tahun masih diingat juga ya Pak ya. Iya. Oh, berarti Bapak sudah berapa tahun nih Pak kalau boleh tahu? Berapa sekarang tahun sudah ya, lebih dari 2021 ya. Hampir 30-an tahun ya 30 kayaknya tahun, sih, kalau wow. 35 tahun mungkin. Keren, hebat sekali Pak. Oke, nah tadi Bapak sempat cerita sudah tergabung dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia dan Himpunan Pramuwisata di Pangandaran. Berarti di Pangandaran yang Paguyuban Pemandu Wisata Pangandaran. Oh gitu, berarti di Pangandaran sendiri sudah ada himpunannya ya Pak ya, untuk tour guide. Ya. Oke.
Oke, nah saya ceritakan dulu sebelum ada Himpunan Promo Wisata Indonesia yang Dewan Pengurus Cabang yang DPC, mungkin saya sama teman-teman dulu yang membuat himpunan, bukan himpunan, namanya Paguyuban Pemandu Wisata Pangandaran, PPWP gitu. PPWP Ya, ya Pak ya. dulu teman-teman saya yang di base camp timur di kawasan Cagar Alam sama di base camp barat dulu nggak bersatu gitu, jadi kurang komunikasinya gitu. Nah akhirnya dengan perjalanan waktu teman-teman juga beranjak dewasa, akhirnya ya yuk kita gabungkan aja yuk gitu, dari barat sama timur kita berkumpul dan kita membuat perkumpulan dengan nama PPWP atau Paguyuban Pemandu Wisata Pangandaran. Nah ini nih logonya. Ini berarti ini seragamnya ya Pak ya? Ini seragamnya sekarang seperti ini sudah dari era tahun 2000-an lah kayaknya. Wow, 2000-an masih bertahan ya Pak ya? Ya alhamdulillah dengan seragamnya yang seperti ini. Nah oke, jadi buat teman-teman yang nanti main ke Pangandaran ataupun ke Cagar Alam dan lihat ada yang pakai seragam Seperti berwarna ini. oranye seperti ini Dan hitam. hitam manis ya Pak ya, itu mah khas orang Pangandaran. Itu adalah guide yang ada di Taman Wisata Cagar Alam atau yang ada di Kabupaten Pangandaran. Jadi buat teman-teman nanti yang mau nanya ataupun yang mau diantar liburannya, tinggal samperin aja ya Pak Ipik. Iya. Oke. Di base camp barat atau juga di base camp Di base timur. camp timur ada dua-duanya. Oke. Nah, dan saya juga sangat respect ya, Siva, untuk teman-teman kita banyak yang lebih dulu menjadi profesi pemandu sebelum saya, yang tergabung di Himpunan Promo Wisata Indonesia, yang di HPI, yang di DPC HPI Pangandaran juga, dan yang mereka memberikan kesempatan kepada saya dan teman-teman juga di PPWP yang hampir sebagian besar sekarang sudah tergabung di Himpunan Promo Wisata Indonesia. Jadi kontaknya tidak hanya cukup ke Paguyuban Pemandu Wisata Pangandaran. Kalau untuk pemandu wisata city tour yang tadi Siva bertanya tentang ada destinasi apa aja sih di Pangandaran selama rentang waktu itu kan. Nah, itu memang perjuangan kita juga, pemandu di PPWP dan pemandu di HPI, untuk membangun dan membuka bersama para pemandu destinasi dan memperluas kunjungan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran. Selain ada Green Canyon ya, sekarang kan kita tahu ada Citumang nih sekarang, kemudian juga ke atasnya ada Jojogan Wonder Hill, masih satu aliran sungai di atasnya juga ada Santira ya, yang sekarang terkenal dengan river tubingnya. Nah kalau yang satu aliran dengan Green Canyon, di situ ada Ciwayang, kemudian juga ada Sinjang Lawang kalau tidak salah, terus ada Batu Lumpang. Batu ya. Lumpang. Nah, itu Batu Lumpang juga. Sekarang udah banyak destinasi wisata seluruh sungai, tidak hanya Green Canyon ya yang bisa dinikmati, tapi dengan banyak pilihan destinasi seluruh sungai. Dampak yang paling terasa di masa pandemi ini buat Pak Ipik sendiri itu seperti apa Pak? Boleh diceritakan gitu Kak? Dan selain itu sekarang kan kita tahu ya Pangandaran tutup dan PPKM juga. Selain tour guide, Bapak selama pandemi ini melakukan apa aja gitu Pak? Pekerjaan sampingan mungkin. Ya. Sebetulnya sektor pariwisata pada saat terjadi pandemi ini paling terpukul ya. Kita paling terpukul di sektor pariwisata karena pendapatan kita tergantung terhadap mobilisasi orang gitu kan. Kalau orang-orang nggak datang, bagaimana kita bisa beraktivitas gitu. Sementara profesi ini berjalan ketika ada kunjungan gitu. Sementara ada pembatasan kunjungan karena pandemi hampir sudah 2 tahun ini kan, kita ada pandemi COVID-19 dan ini global seluruh dunia, dan saya juga meyakini bahwa ini memukul semua sektor perekonomian dunia. Tapi yang paling terpukul yang saya rasakan memang di profesi kami di pariwisata. Mungkin yang merasakan tidak hanya saya, banyak teman-teman di luar sana juga yang mereka harus survive, mereka harus bertahan hidup dan mengalihkan profesi kita supaya mendapatkan supaya ekonomi keluarga, apalagi yang sudah berumah tangga ya, supaya tetap berputar ya, kita melakukan apa aja gitu yang sesuai kemampuan kita. Nah kalau saya survive-nya mungkin alhamdulillah saya punya kesempatan di tahun kemarin sampai hari ini pun diajak salah satu rekan kerja juga untuk mengelola salah satu resto di kampung turis nih. Masih di Pangandaran berarti ya Pak ya? Masih di Pangandaran, di Pemugaran Lounge. Jadi saya ikut bagian dari manajemen di sana. Dan kemarin sih, di tahun kemarin sebelum yang PPKM sekarang ini masih ada cukup
tamu ya, karena diberikan kelonggaran dengan prokes yang ketat ya. Betul. Pangandaran masih diizinkan untuk dibuka pariwisatanya dengan prokes yang ketat gitu. Tapi ya untuk tahun ini sama sekali kita susah, dan saya juga belum bisa move on lagi untuk bisa bertahan hidup selain yang di sana, karena aktivitas di resto pun kan sekarang ditutup ya. Kita nggak bisa melayani tamu wisatawan dari luar yang datang ke sini. Kalaupun ada yang DO juga omsetnya nggak sebesar waktu kemarin, waktu masih ada kunjungan wisatawan ke sini, kita masih ada grup yang bisa makan di resto gitu. Kalau sekarang sama sekali enggak gitu. Ya saya sama istri jualan online gitu untuk ke warga-warga juga sekitar dan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Ya, bahkan saya selalu juga dengan istri, beliau masih berkreasi dengan membuat kerupuk sebelah kayak gitu dan dijual ke warung-warung, dititipkan di beberapa rekan juga gitu ya. Alhamdulillah sih sebagai nilai tambah untuk bisa bertahan gitu. Selain ada usaha-usaha lain yang mungkin tidak bisa sebutkan juga ya gitu. Yang penting apa yang kita lakukan untuk bertahan saat ini bisa jauh sih dari cukup, tapi ya dicukup-cukupin gitu supaya kita bisa bertahan, dan yakin ini tidak hanya saya, hampir semua teman-teman yang di sektor pariwisata pasti ambiar. Pasti ambiar gitu ya. Tapi ya saya tetap ingin menyemangati teman-teman ya semua, jangan putus asa dan tidak perlu juga menyalahkan siapa-siapa gitu, karena situasinya juga ini global gitu ya. Yang penting kita taati dulu prokes. Berharap sih untuk Kabupaten Pangandaran tidak diperpanjang ya, sampai tanggal 20 ini nanti harus sudah selesai gitu dan kembali dibuka dan kehidupan normal. Kalaupun misalnya tidak tuntas masalah COVID-19 ya, setidaknya prokes ini tetap dilakukan, tapi kelonggaran untuk berusaha dan bekerja dan beraktivitas ya tetap dibuka gitu. Maksudnya mobilisasi ini tetap dilakukan. Saya sih percaya COVID ada ya, tapi bukan berarti menjadi sesuatu hal yang horor dan orang-orang menjadi ketakutan yang sangat luar biasa. Saya rasa karena penyakit influenza pun sampai hari ini kan belum ada obatnya tuh. Kalau saya sih meyakini bahwa marilah kita sama-sama menjaga kesehatan dengan nutrisi yang cukup. Yang penting tidak stres. Nah, hal yang kenapa tidak stres, saya mohon sih kepada pemerintah, coba dibuka jalur ekonominya gitu supaya kita bisa berusaha biar tidak lebih tertekan lagi. Ya, supaya kita bisa bertahan hidup untuk Indonesia yang jauh lebih baik, yang sehat, ekonominya juga makmur untuk kemaslahatan masyarakat. Itu sih saya ingin memotivasi teman-teman semua. Walaupun sedih, walaupun ya dalam keadaan serba kekurangan, kita masih harus bersatu untuk semangat gitu untuk pariwisata ya. Baik, terima kasih Pak Ipik untuk wawancaranya. Terima kasih sudah bercerita banyak hal. Saya khususnya buat teman-teman juga, kita jadi tahu nih sejarah guide perjalanan Pak Ipik seperti apa, terusan di masa pandemi ini seperti apa. Terima kasih banget. Dan terakhir nih Pak, boleh disampaikan harapan ke depannya setelah pandemi ini seperti apa? Silakan. Saya sih berharap bahwa profesi pemandu wisata ini adalah sebagai ujung tombak pariwisata ya. Tidak hanya di Kabupaten Pangandaran saja yang punya tagline Kabupaten Pariwisata yang berkelas dunia, tetapi ini menjadi ujung tombak Indonesia juga. Saya yakin teman-teman profesi pemandu wisata yang ada di seluruh kawasan di Indonesia, mereka mengalami hal yang sama, betapa terpuruknya situasi sekarang. Saya sih selalu menyemangati teman-teman semua, ayo kita sama-sama bersatu, dan saya meyakini insya Allah juga pandemi ini akan berakhir. Dan saya meyakini pariwisata juga akan bangkit setelah ini. Ya, semangat aja dulu teman-teman, yang penting kita semangat, insya Allah kita akan maju lagi pariwisata di Indonesia. Harapannya seperti itu kepada teman-teman dan kepada pemerintah juga. Sekali lagi sih berharap bahwa kita bisa berdampingan saja dengan COVID, karena ekonomi adalah yang paling mendasar supaya masyarakat bisa hidup gitu. Ekonominya tidak hanya di profesi pariwisata, karena semua juga terkena dampak. Ya betul. Oke, terima kasih banget Pak Ipik untuk curcol kita hari ini, untuk sejarah kita hari ini. Terima kasih. Kalau teman-teman yang lagi nonton kita hari ini pengen ketemu Pak Ipik, pengen dipandu sama Pak Ipik selama di Pangandaran ataupun overland, mereka bisa menemukan Pak Ipik di mana Pak? Oke, karena sekarang sudah zamannya
internet ya, kita hampir rata-rata orang memiliki akun media sosial. Betul. Nah, saya juga alhamdulillah sudah cukup lama punya akun media sosial di Facebook. Saya lebih banyak aktif update kita itu di Facebook akun saya. Nah, Boleh disebutkan Pak nama Facebooknya? akun Facebooknya nanti dicari aja di Taufik pakai P ya, Taufik Tour Guide Pangandaran. Nah, dicatat teman-teman, Ya. Taufik Tour Guide Pangandaran. Itu akun nama untuk Facebooknya. Facebook. Oke. Nah, untuk akun Instagram, nah sekarang Boleh. juga orang kan banyak yang pakai akun Instagram. Akun Instagramnya silahkan cari Pangandaran Seru. Pangandaran Iya, Seru. Pakai Pangandaran. underscore atau enggak Pak? Enggak ya, aja disatuin. Pangandaran Seru. Gitu. Oke, tuh buat teman-teman kalau mau cari Pak Ipik di Instagram, boleh juga cek Instagramnya di Pangandaran Seru. Iya. Dan satu lagi nih Pak Twitter? yang paling penting, Twitter sama kontak person mau Oke, disebutkan? boleh. Untuk Twitternya di Ipik Wisata kalau tidak salah. Ya, Twitternya di Ipik Wisata. Cuman jarang diupdate tuh. Oh, Ya, jarang oke. update kalau Twitter. Lebih banyaknya di Facebook sama di Instagram. Facebook sama Instagram. Kalau di nomor kontak telepon sama WhatsApp-nya nanti boleh dikontak ke 081 220 541 099. Oke, jangan lupa dicatat teman-teman. Kalau yang mau ke Pangandaran silakan langsung hubungi Pak Ipik aja, dijamin pasti seru liburannya bersama di Pangandaran. Oke, terima kasih dan buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube kita dan jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube-nya Pak Ipik. Apa namanya Pak? Akunnya di Pangandaran Wisata Seru. Pangandaran Wisata Seru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.